Batna diberian molotot be setahun. Gubernur Deddy Mulyadi. Beak bandana. Berian teu bisa gerak. Molotot bae teu bisa hudang, teu bisa malik. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya pengen berat Deddy Mulyadi. Saya orang Banyuwangi Oseng, Songgon, Balak Cemoro, asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya, ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Anda lawan saya, ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Sekalinya dipimpin sama pemimpin yang kurang baik, sekalinya dipimpin sama pemimpin yang kurang benar cara kerjanya, kurang benar tata cara pengelolaan keuangannya, keluar-keluar kesana kemari pengen punya pemimpin yang baik, pengen punya pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Sekarang ini waktunya udah ada pemimpin yang baik, pemimpin yang perhatian sama rakyatnya, pemimpin yang kerja, benar-benar kerja. Tapi banyak juga yang menghujat, banyak juga yang pengen menjatuhkan. Sebenarnya ini nggak perlu banyak di Indonesia ini pemimpin yang kayak Pak Deddy Mulyadi ini 10 orang aja Indonesia bakal maju. Mulai dari presidennya, mulai dari para menteri, mulai dari gubernur, bupati, ke bawahnya semuanya. Ke lurah-lurah, ke Pak RT, Pak RT bila perlu yang kayak gini-gini nih. Bakal maju ini negara. Gimana menurut kalian? Obanu disengsarakan kage manggi akibatna kudu loba-loba kage manggi akibatna diberian molotot be setahun. Gubernur Deddy Mulyadi beak bandana berian teu bisa gerak, molotot bae teu bisa hudang, teu bisa malik. Beak banda boga Allah. Kemang lu Gusti lebihkeun ka kitu nanya. Emang didinya teh boga ilmu santet gitu. Cek saya menyamangnya daripada nyantet Deddy Mulyadi, mendingan gawe ngalamar, mending oke sugan deh ketampa atau jadi tukang kebona gitunya, atau jadi supirna, puguh deui menang duit gitu. Ari ukur nyantet tungkul mana nangonan eta ukur menang dosa, sangsara dunia akhirat. Nanaonan ai si Kemang Gusti meni pantes eta ku ompongna. Gusti Nuha Agung. Ya, nyamang aku kasih tahu ya daripada nyantetnya mendingan ngalamar gawe. Beh puguh gawe menang gaji nya. Kitu menahan ukur menang dosa. Bari belum tentu mempan. Kayak kumamun malika diri sarangan. Beki ompong bener. Aduh, geus tobat-tobatnya. Tobatan nasuha ya. Tong sunta santet pamalinya. Mendingan daripada nyantet mendingan gawe. Tah gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, ada yang ingin mensahronikan Kang Deddy Mulyadi. Emang salah Kang Deddy Mulyadi apa? Kalau sahroni jelas, beliau sudah menghina masyarakat Indonesia dengan sebutan yang tidak layak. Tetapi Kang Deddy Mulyadi kan, justru Kang Deddy Mulyadi, beliau membantu kesulitan masyarakat. Kalau ada orang yang ingin mensahronikan Kang Deddy Mulyadi, ini kalau menurut saya ya, harus dicek kejiwaannya. Kenapa? Masa ada orang baik harus diperlakukan seperti orang yang sudah melakukan kesalahan yang fatal. Nah, ini harus dicek. Kemudian juga orang yang mengiyakan pun juga harus dicek. Ya, ketika ada orang lain yang hendak berbuat zolim terhadap orang lain, kemudian ada orang yang mengiyakan, harus dicek juga kejiwaannya. Harusnya ketika ada orang lain yang hendak berbuat zolim, minimal jika kita tidak sanggup untuk melarangnya, minimal kita diam, tidak mengiyakan, ataupun kita tidak melarang. Ya minimal kita diam. Nah demikian Baraya, mudah-mudahan Baraya kita semakin tua, semakin bijaksana, dan semakin Allah memberikan kita kemampuan untuk senantiasa berbuat baik. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dimanapun berada. Semoga sehat selalu, berkah barokah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Luar biasa ya. Beberapa minggu yang lalu rame viral
kaitan Gubernur Kalimantan Timur gitu ya, yang mengkritik, yang diduga mengkritik, menyindir Gubernur Jawa Barat Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, cenah mah gubernur konten. Nah, luar biasa. Alhamdulillah Pak Rudi Masud sowan ka Lembur Pakuan. Luar biasa. Ini baru gubernur yang baik gitunya. Ketika melakukan hal seperti itu, banyak netizen yang membela Kang Deddy Mulyadi, ya wajarlah gitunya, karena gubernur Jawa Barat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah warga masyarakat menjadi penerima manfaat. Kaitan dengan jalan, akhirnya Gubernur Kalimantan Timur Pak Rudi Masud sumping tah ka mana? Ka Lembur Pakuan, meminta arahan, meminta wejangan bagaimana caranya membangun daerah Kalimantan Timur supaya seperti Jawa Barat. Nah, ini baru mantap, luar biasa Pak Rudi Masud. Semoga pembangunan di Kalimantan Timur semakin baik dan semakin maju. Semoga sehat selalu dan berkah barokah. Juga warga masyarakat Kalimantan Timur semoga semakin sejahtera. Coba dengerin tah. Dengerin tah. Ini mah keren banget nih. Saya pertama Kang KDM begitu masuk, ini bersih banget ini tempat ini. Kampung, Mbak. Kampungnya ini keren banget. Luar biasa. Kita datang Mantap. silaturahim sekaligus juga terima kasih buat Kang KDM memberikan klarifikasi berkaitan itu. Bapak Tapi itu yang saya sebenarnya. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Pada saat retreat ini, Kang KDM ini banyak memberikan inspirasi dan juga mengajarin, khususnya saya diajarkan dengan Kang KDM bagaimana tentang APBD ini nih. Karena Kang KDM ini basicnya memang Mantap lah pokoknya. satu adalah Caranya? Misalnya sebelum pemilu berapa hari dia udah persiapan. Nah, begitu pemilu dibuka kertas suara, ada foto calon pejabat yang dia nggak suka, dicoblos sama dia. Terus di tempat calon pejabatnya orangnya yang aslinya bengkak mukanya karena dicoblos. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Itu nggak ada, nggak pernah ada kejadian calon pejabat habis pemilu terus mukanya pada bengkak. Oh, gitu. Aman. Tapi saya tetap khawatir, takutnya beneran ada orang sakti. Gitu. Udah dibuktikan sama pesilop merah juga. Itu mah sulap. Ada contoh lainnya yang membuktikan nggak ada orang sakti. Contoh lain misalnya nih, ada dukun sakti didatengin sama calon lurah. Kata dukun sakti, kalau kamu mau jadi lurah, serahkan uang 1 miliar, saya jamin kamu jadi lurah, kan gitu. Nah, terus besoknya calon lurah berikutnya, calon lurah kedua datang ke tempat yang sama, si dukun ngomongnya sama, kalau mau jadi lurah kasih saya 1 miliar, dijamin kamu jadi lurah. Kan begitu pas pemilihan lurah nggak mungkin dua-duanya jadi lurah, padahal maharnya sama-sama 1 miliar. Ya mungkin. Iya, makanya nggak ada lah yang begitu-gitu. Nah, terus terkait video tadi gimana? Ya sekarang mah kita ngomong masalah hukumnya aja dari sudut pandang hukum. Nah, gimana? Hal seperti ini itu udah jelas pengancaman. Bukanya udah kelihatan, videonya kita udah nonton bareng, tersebar ke seluruh Indonesia. Nggak bisa dia mengelak. Kalau ini adalah pengancaman dan bisa dipidanakan. Masalahnya ini adalah delik aduan. Yang mengadukan siapa yang harusnya mengadu? Ya Bapak Aing sebagai orang yang diancamnya. Tapi kan nggak mungkin Bapak Aing mau melaporkan hal yang kayak gini-gini. Emang kenapa Bapak Aing nggak mau melaporkan masalah ini? Ya soalnya kalau Bapak Aing melaporkan hal yang kayak gini-gini pasti di-framing sama mereka, orang yang nggak suka. Di-framing gimana Mang maksudnya? Pasti mereka bilangnya KDM mengkriminalisasi pengkritiknya. KDM mempidanakan pengkritiknya. KDM melaporkan orang yang mengkritiknya. KDM anti kritik. Pasti begitu. Oh iya juga sih Mang, malah ngasih kesempatan buat mereka nyerang. Bingung saya sama mereka, nggak berubah-berubah ya. Iya, saya juga bingung. Nggak bakalan berubah, Bang Iwan. Masalahnya mereka mah tidak objektif, tapi subjektif. Mereka seperti itu karena kebencian terhadap pribadi. Nah, iya benar itu Mang. Ya, kayak macam ginilah. Saya kasih contoh simpelnya, Bang Iwan ya. Nih, Bang Iwan kan nggak suka pete, bener nggak? Oh iya, saya nggak suka pete. Nah sekarang Bang Iwan nggak suka pete,
Mang Iwan ngejelek-jelekin Pete nggak? Ya enggak tuh, Pak. Atau Mang Iwan ngajak orang lain supaya ikutan tidak suka sama Pete? Iya, enggak juga. Ya, santai-santai aja kan? Iyalah, permasalahannya mereka tidak suka tapi menjelek-jelekin dan ngajak orang lain untuk ikut menjelekkan atau ikut membenci. Kayak begitu. Nah, iya. Nah, sekarang kalau Mang Iwan ada yang membujuk, ya kan, menghasut supaya Mang Iwan jadi suka sama Pete, kira-kira Mang Iwan bisa berubah nggak jadi suka sama Pete? Ya enggak tuh. Nah, sama mereka juga dibujuk bagaimanapun nggak akan berubah.